Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini bareng aku sendiri Sona. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang yang namanya eh, apa ya, waktu yang tepat untuk yang namanya belajar critical thinking gitu, atau berpikir kritis. Eh, ini penting karena emang berpikir kritis itu dibutuhkan di kehidupan sehari-hari kita gitu loh. Manfaatnya banyak ya. Sebelumnya aku sampaikan dulu secara pengertian bahwasanya yang namanya berpikir kritis itu adalah suatu keterampilan berpikir ya, yang mana itu menggunakan daya nalar kita dalam melihat atau menggunakan rasional kita gitu kan, dalam melihat, memandang gitu kan, menganalisis suatu masalah dalam rangka untuk diambil suatu keputusan di sana. Nah, tadi aku singgung banyak manfaat di kehidupan sehari-hari tentang yang namanya berpikir kritis gitu kan. Yang pertama adalah ya untuk menganalisis suatu masalah gitu kan. Dan yang kedua adalah merespon dari masalah tersebut gitu kan. Selanjutnya adalah forecasting masalah gitu kan. Bisa juga dalam rangka untuk melihat bahwasanya di masa depan bakal ada gejala-gejala masalah apa lagi nih gitu kan. Jadi diamati dari premis-premis yang sudah ada gitu kan. Dan tentu saja sih manfaatnya adalah untuk mengambil suatu keputusan dari situ gitu kan. Karena ini dalam kaitannya adalah menyelesaikan suatu masalah ya gitu loh. Jadi ini banyak digunakan di kehidupan sehari-hari, tapi exposure terbesarnya adalah di dunia kerja kayak gitu. Karena di bidang apapun di dunia kerja ya banyak membutuhkan skill berpikir kritis. Karena itu tadi tentang masalah, karena di segala bidang pekerjaan pasti ada yang namanya masalah. Itu sih. Nah, sedikit intermezzo juga ya sebelum kita ngebahas tentang kapan sih waktu yang tepat belajar atau mengajarkan berpikir kritis kepada seseorang gitu. Jadi aku baru mengenal banget yang namanya mengenal yang namanya critical thinking atau berpikir kritis ini ketika aku mengenyam pendidikan S1 gitu kan. Jadi udah lama banget sih gitu kan. Aku S1 masuk 2011, lulusnya 2015. Ya kan udah hampir 10 tahun yang lalu gitu. Mengenalnya itu awalnya dari tugas-tugas yang diberikan oleh dosenku gitu kan. Dosenku memberikan tugas yakni analisis jurnal gitu. Dari analisis jurnal aku mengenal istilah critical thinking ini atau berpikir kritis ini, karena harus oprek-oprek jurnal itu dari sudut pandang yang berbeda dari menggunakan 5W1H sederhananya pada waktu itu. Terus aku mulai menyelami lebih dalam lagi tentang yang namanya berpikir kritis itu adalah saat aku kuliah metodologi penelitian. Sebenarnya kita dari dulu ya mungkin masa remaja lah gitu kan udah bersinggungan langsung dengan namanya critical thinking gitu, karena itu tadi ya berkaitan dengan proses mengamati masalah dan menindaklanjuti masalah tersebut gitu, dalam artian mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kita nggak sadar aja sih gitu kan bahwasanya kita itu bersinggungan dengan yang namanya critical thinking rupanya gitu. Baru kita ngehnya istilah critical thinking itu ya udah masuk yang namanya kampus ya kan, universitas. Kalau kasusku sih emang waktu aku S1 dulu kayak gitu. Dan ini yang menjadi opiniku bahwasanya based on experience ya ini ya, bahwasanya aku rasa belajar critical thinking atau berpikir kritis tatkala S1 atau masuk bangku kuliah itu telat gitu loh. Bukan berarti salah ya, tapi aku rasa telat aja based on experience gitu loh. Ya kan? Karena aku berpikir gitu bahwasanya mestinya di bangku kuliah atau ketika dia berstatus mahasiswa ya, seseorang itu berstatus mahasiswa tidak lagi baru memulai belajar yang namanya berpikir kritis gitu loh. Tapi sudah fokus kepada yang namanya pengembangan keterampilan berpikir tersebut, berpikir kritis ya gitu, serta penerapan secara langsung, secara nyata tentang yang namanya berpikir kritis, di mana dalam artian di sini adalah real case gitu loh. Jadi masalah yang ada di masyarakat. Jadi ekspektasinya adalah mahasiswa itu punya kontribusi dalam suatu wacana menyelesaikan atau dalam suatu perannya apapun itu ya,
menyelesaikan suatu masalah, dia punya andil kontribusi gitu loh, ekspektasinya dari berpikir kritis ketika berada di posisi mahasiswa gitu loh, ya kan. Tapi beda ceritanya kalau yang namanya baru mulai belajar berpikir kritis itu di S1 gitu kan, yang diekspektasikan bisa punya kontribusi menyelesaikan masalah di masyarakat apapun itu ya bentuknya, ya jatuhnya tidak sesuai ekspektasi gitu loh. Dia punya peran tapi perannya juga tidak begitu krusial dan tidak begitu maksimal pastinya gitu, karena baru memulai belajar critical thinking gitu loh. Ya alhasil aku pertegas lagi, aku rasa telat gitu untuk baru memulai belajar memahami critical thinking atau aware dengan critical thinking itu di masa kuliah ya benar gitu loh. Nah ini menjadi sorotan utama bahwasanya waktu yang terbaik adalah ya ketika seseorang itu memasuki usia remaja, khususnya remaja akhir ya gitu kan, atau enggak itu dia sudah masuk ke SMA lah, bangku SMA gitu loh. Karena pada masa ini, masa remaja akhir ini kan, masa remaja itu kan masa transisi antara anak-anak ke dewasa kan gitu loh. Dimana kalau kita menggunakan belajarnya anak-anak adalah pendekatannya pedagogi gitu loh. Sementara kalau yang namanya dewasa ini ya termasuk ketika mahasiswa ini udah dalam kaitannya dewasa awal gitu kan, sudah pakai pendekatan andragogi gitu kan metode belajarnya. Nah di remaja ini transisi antara pedagogi menuju ke andragogi tersebut gitu loh. Alhasil pada masa remaja ini menurutku bagus banget untuk yang namanya belajar yang namanya berpikir kritis gitu loh, atau guru mencanangkan ataupun memberikan materi-materi secara gamblang jelas gitu kan tentang yang namanya critical thinking gitu loh. Karena pada masa remaja juga kognitifnya itu berkembang gitu loh untuk proses kematangan gitu, dimana kognitif itu berkaitan tentang yang namanya daya nalar gitu kan, berpikir secara sistematis kayak gitu kan, mengolah yang namanya informasi itu mulai berkembang menuju ke dewasa ya, jadi atau kematangan gitu loh. Jadi dalam artian di sini adalah ini bagus banget nih, the right time banget nih, timingnya bagus banget karena kognitifnya juga berproses menuju kematangan gitu loh, sehingga perlu ditambahi untuk yang namanya critical thinking gitu loh. Selain daripada itu adalah di usia remaja ini diajarkan yang namanya critical thinking atau berpikir kritis adalah sebagai pengenalan atau stimulus gitu kan antara dirinya dan realitas dunia yang ada gitu loh. Dalam artian di sini adalah masalah yang ada di masyarakat gitu loh. Di usia remaja dia nggak perlu difokuskan untuk menyelesaikan masalah atau punya peran menyelesaikan masalah, at least aware aja lah gitu loh, bahwasanya di masyarakat tuh ada masalah kayak gini loh gitu loh. Ya kan, baru ketika dia dewasa masuk ke bangku kuliah baru deh gitu kan, karena udah tahu ada masalah dia bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah alhasil gitu loh, gimana ya caranya gitu kan. Nah di situ maksudnya, karena ketika dewasa dalam artian di sini adalah mahasiswa adalah pendekatannya pakai andragogi tadi gitu kan. Di salah satu konteks pilarnya andragogi adalah bahwasanya aspek belajarnya orang dewasa ini adalah berdasarkan yang namanya permasalahan gitu. Jadi dia akan lebih fokus belajar memahami suatu hal jika itu ada kaitannya dengan suatu masalah yang dia hadapi itu gitu kan. Jadi distimulus dulu masalahnya apa gitu loh, waktu di SMA atau enggak pada remaja akhir tersebut. Jadi itu menurutku waktu yang pas banget deh untuk seseorang belajar tentang yang namanya critical thinking gitu loh. Baru ketika masuk dewasa awal waktu kuliah dikembangkan lagi, dan juga ada praktiknya gitu kan secara nyata, ya ini punya peran mengatasi masalah di masyarakat gitu. Ketika udah dewasa lebih jauh lagi baru masalah-masalahnya jauh lebih besar lagi. Itu sih menurutku ya. Tapi faktanya memang kayaknya banyak sih yang baru mengetahui itu ya ketika kuliah gitu kan. Amat disayangkan. Jadi mungkin kalian yang udah ngeh banget tentang critical thinking ya ajarkan ke adik kalian atau enggak tetangga kalian yang benar-benar tahu tentang atau masih dalam konteks remaja. Itu sih yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.